Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Fahira Anggreni dengan NIM H11019151. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas FIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang paper hasil kelompok kami yang berjudul Hubungan Data Mining terhadap Customer Relationship Management atau biasa kita singkat dengan CRM. Baiklah, untuk pertama-tama sebelum kita masuk materi yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan apa itu data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan panggilan data yang belum pernah diketahui sebelumnya, namun tetap dapat dipahami dan berguna dalam dunia bisnis yang cukup penting. Data mining ini juga sering disebut dengan data atau knowledge discovery, yaitu merupakan proses penemuan pola tersembunyi pada suatu data. Selanjutnya kita akan masuk bagian apa itu CRM. CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan atau bisnis, mengonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, memperkuat hubungan pelanggan, dan membuat pelanggan merasa puas dan loyal serta tahan lama terhadap perusahaan kita. Jadi di sini pasti banyak bingung kan, apa hubungan data mining dan CRM tersebut? Jadi, hubungan antara CRM dan data mining adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana perusahaan mengambil fakta, makin banyaknya kompetitor dan makin banyaknya permintaan konsumen. Dengan orientasi pasar, segmentasi pelanggan, strategi merek, penerapan CRM dengan data mining. Jika perusahaan mengambil untung sebagai target, CRM adalah alat yang bermanfaat untuk mewujudkan dan data mining sebagai mesin untuk alat tersebut. Dengan adanya database yang baik, kita bisa mengenal pelanggan, dan tidak ada yang lebih powerful dibanding dengan mengenal pelanggan dengan baik. Yang kedua, dengan ada database, kita bisa mempengaruhi pelanggan dalam banyak hal, termasuk untuk terus membeli produk kita. Setelah itu, teknik data mining yang biasa diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu asosiasi. Teknik dalam asosiasi ini yaitu teknik yang menganalisis untuk menemukan pola variabel yang saling berhubungan dengan variabel lain. Maksudnya adalah seperti penerapan teknik ini di kasus supermarket. Semisal data, transaksi, atau pembelian diproses dan ternyata memperoleh hasil hubungan antara pembeli roti dan selai yang mana terbanyak peluang ketika pelanggan membeli roti dan selai secara bersamaan. Maka dalam hal ini, roti dan selai dapat dikatakan variabel yang saling berhubungan. Sehingga hasil dari teknis asosiasi ini dapat membantu pemilih toko dalam merancang strategi penjualan seperti mendesain tata letak produk, misalnya dengan meletakkan produk roti dan selai secara berdekatan. Selanjutnya, klasifikasi merupakan pemrosesan untuk menemukan sebuah model atau fungsi yang menjelaskan menyincirkan konsep atau kelas data yang mana model maupun fungsi tiap data akan dipisah sesuai kelompok-kelompok tertentu, yang mana pengelompokan data ini digunakan untuk meramalkan kecenderungan data di masa depan atau dapat juga memudahkan pemilik data secara mencari data yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah clustering, digunakan untuk mengelompokkan data dan membentuk kelas objek-objek berdasarkan kemiripan pada objek data dan sebaliknya meminimalkan kemiripan terhadap cluster yang lain. Tools umum untuk clustering termasuk neural network dan analisis diskriminasi. Setelah itu, urutan penemuan. Teknik urutan penemuan ini merupakan teknik yang membantu untuk mencari pola di mana peristiwa lainnya, yang mana teknik ini juga bertujuan untuk model keadaan dari proses membuat urutan atau untuk mengekstrak laporan deviasi dan tren yang lebih dari waktu. Tools umum dan urutan penemuan adalah statika dan set teori. Setelah itu, peramalan,
yang memperkirakan nilai masa depan berdasarkan pada pola rekornya. Hal ini termasuk dilakukan dengan nilai keluar masuk secara terus-menerus, sehingga dapat membantu dalam penemuan pola yang dari hal ini dapat memprediksi mengenai kegiatan masa depan. Peramalan ini berhubungan dengan hubungan model dan logis dari model pada waktu yang sama di masa yang akan datang. Tools umum untuk peramalan termasuk neural network dan analisis kelangsungan hidup. Dan kita lanjut ke regresi. Ini adalah jenis teknik estimasi secara statistik menggunakan pemetaan tiap data objek menjadi sebuah nilai real yang menyediakan nilai prediksi. Tools umum untuk regresi termasuk regresi linear dan regresi logistik. Dan yang terakhir, visualisasi menjadi presentasi dari data sehingga user dapat melihat pola yang kompleks. Hal tersebut digunakan dalam kombinasi dengan model data mining yang lain menyediakan pemahaman secara lebih jelas dan penemuan pola atau hubungan. Contoh dari model visualisasi adalah grafik 3 dimensi, Highgraph dan Sinet. Setelah itu, kita lanjut ke penggunaan data mining untuk area CRM, yaitu marketing, sales, dan service. Dalam CRM, ini berfokus pada 3 area, yaitu marketing, yaitu kata lainnya dari pemesanan, sales, yaitu penjualan, dan service adalah layanan. Penjualan meliputi hal yang berhubungan dengan area penjualan, call center penjualan, dan e-commerce. Layanan pelanggan meliputi seluruh area layanan, termasuk layanan berbasis internet. Sedangkan pada area Salesforce Automation atau bisa disingkat CFI meliputi perangkat tool BI, analisis data, dan aplikasi manajemen lainnya. Di dalam pemasaran marketing ada suatu proses yaitu tentang pengembangan produk, pengiklanan, distribusi, dan penjualan. Data mining untuk strategi pemasaran merupakan database marketing dalam melakukan proses pencarian pengetahuan baru untuk mengambil keputusan. Proses data mining ini untuk menghasilkan suatu pola sangat tergantung pada atribut-atribut yang digunakan. Atribut-atribut ini berisikan data-data yang digunakan untuk melakukan proses mining. Atribut ini seperti segmentasi konsumen, yaitu data konsumen, produk, demografi, perilaku konsumen, transisi, RFMDC, RFM, dan LTV. Selanjutnya, data mining mendukung retensi akuisisi dan penambahan nilai pelanggan. Maksud di sini adalah saat ini program atas loyalitas menjadi suatu yang banyak dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan retensi atau bertahannya pelanggan, yaitu melalui usaha meningkatkan kepuasan dan nilai kepada pelanggan tertentu. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa meningkatkan kepuasan dan kepastian pelanggan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan jangka panjang. Di sini kita akan membahas tentang retensi pelanggan terlebih dahulu, yang merupakan bentuk loyalitas yang berhubungan dengan perilaku setia yang diukur berdasarkan perilaku beli konsumen yang ditunjukkan dengan tingginya frekuensi konsumen dalam membeli suatu produk. Sementara itu, loyalitas sendiri lebih mengacu pada sikap setia yang diukur berdasarkan komponen-komponen sikap, keyakinan, perasaan, dan kehendak untuk melakukan pembelian. Setelah itu, akuisisi pelanggan. Akuisisi ini merupakan masalah nomor 1 untuk setiap perusahaan. Sebagaimana perusahaan meningkatkan anggaran untuk menarik atau mendapatkan pelanggan baru, penambahan data menjadi alat penting untuk membuat profil pelanggan yang baik, melakukan pasar segmentasi, dan meningkatkan hasil pemasaran langsung secara kampanye. Yang terakhir, kita bahas tentang nilai pelanggan sebagai preferensi perseptual dan evaluasi pelanggan terhadap atribut produk, kinerja atribut, dan konsekuensi yang didapatkan dari pemakaian produk yang memfasilitasi.
Pencapaian tujuan dan sasaran nilai pelanggan adalah memperbandingkan antara benefit atau manfaat yang dirasakan terhadap suatu produk dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan produksi tersebut, pelanggan dalam situasi pemakaian. Jadi, penawaran yang memenuhi harapan nilai pelanggan mempengaruhi kepuasan dan kemungkinan pelanggan untuk membeli kembali kepada perusahaan kita. Jadi kesimpulan dari semuanya yaitu adalah teknik data mining ini bisa membantu organisasi dalam memecahkan masalah bisnis dengan menemukan pola asosiasi dan korelasi yang ada tersembunyi dalam informasi bisnis yang disimpan di basis data. Perusahaan ataupun organisasi menggunakan teknik ini untuk memperoleh pelanggan yang baru dan mendeteksi penipuan secara real time, menyediakan segmentasi produk berbasis untuk menargetkan pelanggan, dan analisis pola pembelian pelanggan dari waktu ke waktu untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan retensi dalam hubungan. Dan dalam suatu bisnis, hubungan CRM, pelanggan adalah aset terpenting dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Tidak mungkin ada sebuah bisnis yang tidak mementingkan kepuasan pelanggan, tetapi bisnis tersebut dapat terus berkembang, sehingga itulah sebuah bisnis harus merencanakan dan menerapkan dengan baik strategi untuk menjaga kepuasan pelanggan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang kelompok kami kerjakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.